Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas sebuah materi yaitu dengan model konsep attainment atau biasa disebut dengan pencapaian atau pembentukan konsep dari mata kuliah model pembelajaran SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Putu Ida Harsani MPD. Baik, sebelum saya langsung memaparkan atau menyampaikan materi yang akan saya sampaikan nanti, izinkan saya mengucapkan penganjali Om Swastiastu. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kumangariawan dengan NIM 1911031034. Di sini saya mengambil jurusan Dharma Acarya dengan memilih prodi pendidikan guru sekolah dasar di Sekolah Tinggi Negeri Empu Putra Singaraja. Baik, supaya tidak menghabiskan waktu, langsung saja saya kepada materi, yaitu yang pertama pada pengertian dari model pembelajaran konsep attainment, yaitu di mana konsep attainment ini berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu konsep dan attainment. Nah, dalam bahasa Indonesia, konsep itu berarti konsep. Konsep itu berarti konsep. Sedangkan attainment ini berarti pencapaian, yaitu tindakan atau proses mencapai sesuatu. Nah, konsep attainment ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk mencapai satu konsep. Nah, selain itu, model pembelajaran ini juga dikembangkan berdasarkan karya Jeremy Branner, Jake Quillen, Goodnow, dan George Austin Branner. Goodnow dan Austin yakin bahwa lingkungan sekitar manusia beragam, dan sebagai manusia kita mampu membedakan, mengkategorikan, dan menanamkan semua itu. Kemampuan manusia inilah yang menyebabkan munculnya suatu konsep. Sebagai contoh, manusia mengenal bahwa yang dimaksud dengan konsep, contohnya kota. Kota itu adalah suatu tempat yang menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan lain sebagainya. Begitu pula halnya dengan konsep kursi. Kursi itu merupakan suatu alat untuk menyandarkan tubuh. Ada yang berkaki 4 dan ada yang berkaki 1. Jadi, manusia mengkategorikan suatu konsep berdasarkan ciri-ciri atau atribut yang dimilikinya. Atas dasar pandangan tersebut, maka kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep menjadi bagian fundamental dari sistem persekolahan. Baik, langsung pada pembahasan sub yang kedua, yaitu mengenai konsep dasar model pembelajaran konsep attainment, yaitu model pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran ini merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Adapun pendapat dari Saiful Sagalai mengenai model pembelajaran menurut beliau adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencana pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Itu menurut pendapat dari Saiful Sagalai. Berikutnya ada dari Arens yang berpendapat bahwa model pembelajaran itu mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Itu pendapat dari Arens. Yang terakhir dari Trianto yang berpendapat bahwa model pembelajaran itu adalah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ada sejumlah pandangan atau pendapat berkenaan dengan model pembelajaran yang perlu kita kaji untuk memperluas pemahaman dan wawasan kita sehingga kita dapat semakin fleksibel dalam menentukan salah satu atau beberapa model pembelajaran yang tepat. Itu pendapat menurut Trianto. Baik, langsung kita bahas ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sintaks model pembelajaran konsep attainment. Itu di mana pada model pembelajaran ini memiliki beberapa tahap dalam penerapannya yang digunakan sebagai dasar rancangan penyusunan kegiatan proses belajar mengajar yang akan dilakukan.
Pada penerapannya, banyak guru yang sangat kurang memperhatikan setiap bagian penting dari sintak model pembelajaran, sehingga banyak menemukan kendala pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Namun pada dasarnya setiap fase memerlukan perhatian khusus agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Nah, pada model pembelajaran konsep enhancement ini dilakukan melalui fase-fase yang dikemas dalam bentuk sintaks. Nah, adapun juga sintaks yang dibagi menjadi dalam 3 fase, yaitu yang pertama ada penyajian data dan identifikasi konsep, dan yang kedua ada pengujian pencapaian konsep, dan yang terakhir yang ketiga yaitu menganalisis strategi pemikiran. Nah, berikut adalah tahap-tahapan yang akan saya jelaskan. Itu yang pada tahap pertama yaitu penyajian data dan identifikasi konsep. Bentuk kegiatannya itu seperti guru menyajikan contoh yang telah dilabeli kurung buka, atau tiap contoh sudah dikelompokkan sendiri-sendiri antara contoh positif dan negatif. Siswa membandingkan sifat-sifat atau ciri-ciri dalam contoh positif dan contoh-contoh negatif. Siswa menjelaskan sebuah definisi menurut sifat-sifat dan ciri-ciri yang paling esensial. Nah, untuk tahap yang kedua itu mengenai pengujian pencapaian konsep. Bentuk kegiatannya itu pada siswa mengidentifikasikan contoh-contoh tambahan yang tidak dilabeli dengan tanda ya atau tidak. Guru menguji hipotesis, menamai konsep, dan menyatakan kembali definisi menurut sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling esensial. Kemudian siswa membuat contoh-contoh. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga pada tahap analisis strategi pemikiran, yaitu siswa mendeskripsikan pemikiran-pemikirannya, kemudian siswa mendeskripsikan peran sifat-sifat dan hipotesis-hipotesis, dan yang terakhir kemudian siswa mendiskusikan jenis dan ragam hipotesis. Nah, itu merupakan tahapan atau sintak model pembelajaran konsep enhancement. Baik, lanjut pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan model perayaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia jurnal umum, atau bisa dikatakan pada pengimplementasiannya pada pendidikan. Nah, di sini terdapat 3 tahapan dalam pengimplementasiannya, yaitu yang pertama pada tahap penyajian data, yang kedua pada tahap pengetesan pencapaian konsep, dan yang terakhir itu pada tahap analisis strategi berpikir. Jadi yang pertama, tahap penyajian data. Nah, pada tahap ini guru memberikan gambaran abstrak di mana tentang definisi suatu konsep bentuk jurnal umum. Gambaran tentang konsep secara abstrak dijelaskan secara lisan oleh guru yang bersangkutan. Dan guru juga menjelaskan langkah kerja dari konsep tersebut secara umum dalam proses penyelesaian soal. Peranan siswa dalam tahap ini yaitu adalah untuk mencermati, menangkap maksud dan maknanya, menganalisis karakteristik yang dimiliki konsep bentuk jurnal umum serta contohnya, serta dapat merumuskan kembali definisi konsep tentang bentuk jurnal umum dengan tahap pengetesan pencapaian konsep. Itu untuk pada tahap yang pertama yaitu tahap penyajian data. Dan yang kedua itu ada tahap pengetesan pencapaian konsep. Yaitu pada tahap ini siswa diminta untuk menyelesaikan soal yang bervariasi dari konsep bentuk jurnal umum yang diajarkan. Setelah itu siswa diberi tugas untuk mampu berpikir operasional, formal, logis, dan sistematis berkenaan dengan berbagai bentuk dan ragam soal bentuk jurnal umum yang diberikan. Tugas siswa adalah harus mampu menganalisis karakteristik yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka mampu menentukan dengan cara apa soal tersebut dapat diselesaikan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar sesuai dengan konsep bentuk jurnal umum yang telah didapatkan. Itu pada tahapan yang kedua mengenai tahap pengetesan pencapaian konsep. Dan yang terakhir yaitu ada tahap analisis strategi berpikir, yaitu pada tahap ini juga guru lebih mengarah pada penelusuran proses berpikir siswa. Siswa diminta untuk mengungkapkan alasan-alasan yang berkenaan dengan membuat contoh tambahan, merumuskan konsep dengan kata-kata sendiri, dan menjabarkan langkah-langkah penyelesaian soal dari konsep bentuk jurnal umum tersebut. Nah, itu tiga-tiganya dari tahap penerapan model perayaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia jurnal umum
pada pengimplementasiannya di pendidikan. Baik, yang sekian dari presentasi materi yang saya sampaikan mengenai konsep attainment atau yang biasa disebut dengan pencapaian atau pembentukan konsep. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton atau dari ibu dosen Putu Ida Harsani MPD maupun dari rekan-rekan teman-teman kelas semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Terima kasih dan sampai jumpa.